Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi nih ya di sesi pembahasan soal-soal UTBK ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal UTBK tahun 2021 ya, soal DPS pengetahuan kuantitatif. Oke, nah ini sebenarnya adalah lanjutan dari sesi yang kemarin ya, sesi pembahasan part 1. Nah, ini lanjutannya part 2. Kalau belum nonton video part 1 yang sebelumnya, bisa dilihat dulu. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita mulai ya dari soal yang pertama. Kita baca dulu yuk. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata itu 250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? Oke, jadi kita disuruh nyari kondisi yang mana nih, ya kan? Supaya nanti biaya pembuatan bukunya ini yang paling kecil, biaya pembelian kertas maksudnya ya, yang paling kecil. Oke, kita lihat yang A. 6 buku masing-masing membutuhkan 50 kertas. Jadi ada 6 buku, terus masing-masing ininya kertasnya 50 ya. Jadi total kertasnya berapa? Ya, kaliin aja kan, 6 kali 50 berarti 300 ya. Yang B berapa? 6 buku masing-masing 100, berarti 6 kali 100. Jadi 600, oke. Yang C 5 buku kertasnya masing-masing 50, berarti 5 kali 50. Nah, ini 250, ya kan? Yang D 5 buku masing-masing 75, ya. Nah, jadi berapa nih hasilnya? Ya, hasilnya adalah ini ya, 375. Yang E 7 buku kertasnya ada berapa nih? Kertasnya 75. Nah, hasilnya berapa nih? 5. Oke, nyimpen 3. 49 tambah 3 52. Nah, jadi banyak kertasnya untuk masing-masing kondisi ini kayak gini guys ya. Nah, kita disuruh nyari ini kan, yang mana yang butuh biaya kertas paling kecil, pembelian kertas paling kecil. Nah, sebenarnya ini ya tinggal dilihat dari banyaknya halamannya ini guys. Kalian nggak perlu ngaliin dengan 250 ya, nanti bakalan tambah lama. Oke, ya udah kita lihat aja yang jumlah kertasnya paling kecil. Yang mana berarti? Iya, yang ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita baca soalnya ya. Ali bersepeda ke sekolah, oke, dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut, ya. Jika ibunya berangkat setengah jam kemudian, oke, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah, maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali? Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi gini guys, ini kan ceritanya ya. Ali kan ke sekolah pakai sepeda dengan kecepatan ini ya 12 km per jam. Ini aku tulis VA kecepatan Ali ya dalam bersepeda 12 km per jam. Kan gini kan. Nah, karena bekalnya tertinggal, maka ibunya ini kan mau ini ya, nganterkan bekalnya ya ke Ali gitu. Oke, tapi berangkatnya dia setengah jam kemudian. Jadi Ali udah jalan setengah jam, ibunya baru berangkat. Nah, misalkan waktu yang ditempuh Ali itu misalkan aku anggap T. Jadi waktu yang ditempuh ibunya gimana teman-teman? Berapa? Lebih banyak daripada Ali atau lebih sedikit? Ya, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit setengah jam. Berarti ini aku tulis T dikurangin setengah jam. Nah, kayak gini nih ya. Misalkan ini T jam. Nah, berarti waktu yang ditempuh ibunya itu T min setengah jam. Nah, kecepatan berkendara ibunya ini lebih cepat ya. Ya namanya kalau mau nyusul kan harus lebih cepat ya. Nah, kayak gini guys. Nah, kita ditanya eh, ibunya ini akan menyusul Ali setelah jaraknya berapa gitu ya. Jadi S-nya. Nah, jadi gini guys. Ini kan kalau yang namanya ibunya menyusul Ali, ya berarti kan jarak yang ditempuh kan sama. Oke, jadi S yang ditempuh Ali itu sama dengan S yang ditempuh ibunya. Nah, ini aku namain S gitu. Oke, kebayang ya? Nah, dari sini kita bisa bikin persamaan. Masih ingat nggak rumus dari kecepatan?
Ini kan kita anggap kecepatannya nggak berubah nih. Berarti rumusnya kan gini. V itu sama dengan S per T. Atau kalau mau cari S ya sama dengan V kali T gitu ya. Karena ini sama antara Ali dengan Ibu, berarti kita bisa tulis S yang ditempuh Ali sama dengan S yang ditempuh Ibu gitu ya. Nah, ini berarti kan V-nya Ali dikali T-nya Ali, ya, ini titik ya. Sama dengan V-nya Ibu dikalikan T-nya Ibu gitu. Nah, udah tinggal kita masukin, berarti ini 12 dikaliin T sama dengan 48 dikaliin, nah, T-nya Ibu itu T min setengah. Gitu guys. Oke, jadi ini 12T. Ini kalau kita kaliin satu-satu berapa? 48 dikurangin 24. Ya, ini 48T ya. Nah, kalau aku pindah ke sana, berarti positif 24-nya, 12T-nya aku pindah ke kanan, berarti dikurang berapa? 36T. Berarti T-nya berapa? 24 per 36 jam ya, atau 2 per 3 jam. Nah, tapi kita kan yang disuruh nyari kan bukan T-nya, tapi S-nya. Ya udah, masukin aja. Ke sini boleh, atau mau dimasukin ke sini juga boleh. Tapi biar gampang ya ke sini aja ya. Nah, jadi S-nya itu sama dengan 12 dikaliin T. T-nya 2 per 3. Ya. Nah, jadi ini berapa? Ini 4. Ini berarti telah 8. Jadi jawabannya adalah 8 kilometer. Kayak gitu guys. Ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Diketahui X-nya itu antara 0 dan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, kita disuruh nyari hubungan yang benar antara P dan Q ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi P-nya ini, Q-nya ini guys. Oke, kita coba kerjain sama-sama ya. Nah, di sini kita punya P-nya itu sama dengan X dikaliin X kuadrat pangkat 3 kan. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, pangkatnya diapain? Dikali kan, berarti ini langsung aja 2 kali 3 gitu ya. Berarti ini pangkat 6. Nah, terus kalau ada perkalian bilangan berpangkat kayak gini, pangkatnya diapain? Kalau bilangan yang dipangkatkan udah sama, ini kan sama nih, X sama X. Pangkatnya langsung aja jumlahin. 1 tambah 6, 7. Gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanain yang Q. Ini X dikaliin X kuadrat, oke. Dikaliin X pangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya dikali semua gitu ya. Ini kan pangkat 1 nih. Ya langsung aja. Karena ini bilangan yang dipangkatin udah sama, tinggal kita jumlahin aja semuanya. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti berapa? 6. Nah, terus kita taunya P-nya lebih besar Q atau P-nya kurang dari Q atau P-nya sama dengan Q atau ini dari mana? Nah, jadi gini guys. Ini kan kita tahu X-nya antara 0 dan 1 gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya bisa aja kamu buat permisalan gitu kan. Kamu masukin X-nya berapa misalkan setengah gitu ya. Kamu hitung ini sama hitung ini. Ya boleh aja kayak gitu. Tapi lebih enak gini guys. Kita coba bagi aja P per Q gitu. Ya. Kalau misalkan hasilnya itu sama dengan 1, ya berarti kan P-nya sama dengan Q kan gitu kan. Ya. Kalau misalkan hasilnya itu lebih besar daripada 1, ya berarti P-nya lebih besar daripada Q. Ya enggak? Karena ini kan P dan Q-nya kan udah pasti bilangan positif kan? Ya, karena X-nya positif, gitu kan? Nah, sekarang kita cek aja P bagi Q ini berapa gitu ya. P bagi Q itu sama dengan X pangkat 7 bagi X pangkat 6. Nah, kalau dibagi gini, kalau bilangan yang dipangkatin sama, pangkatnya tinggal diapain? Dikurang kan? Berarti 7 dikurangi 6 kan? 1. Nah, sekarang X ini, ya, atau X pangkat 1 ini, apa namanya, lebih besar daripada 1 apa enggak? Nah, kita lihat. Tadi kan X-nya kan ternyata kurang dari 1. Iya kan? Kurang dari 1. Nah, misalkan kita anggap X-nya setengah gitu ya. Nah, berarti kan ya udah P banding gini kan udah pasti nilainya antara 0 dan 1. Kamu bisa misalin setengah, 3/4 atau berapapun gitu ya. Misalkan ini aku pakai setengah, berarti ini kan setengah. Dari sini kita kan bisa ambil kesimpulan bahwa P-nya itu sama dengan A, Q-nya sama dengan 2A. A per 2A kan ya setengah. Oke, kebayang ya? Nah, di mana A-nya ini
positif nih, ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa P-nya itu ternyata lebih kecil daripada Q, ya. Karena P banding Q ternyata nggak lebih besar daripada 1, tapi kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 lebih besar daripada 0. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya, teman-teman. Kita baca dulu yuk. Diketahui barisan aritmatika ini. U2 tambah U4 plus U6 15. U3 ditambah U5 tambah U7 27. Nah, kita disuruh nyari jumlah dari U1 sampai U20. U di sini nih maksudnya suku ya. Jadi kalau U2 berarti suku kedua gitu guys. U4 suku keempat dan seterusnya. Nah, jadi ini barisannya adalah barisan aritmatika. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwa suku ke N-nya itu sama dengan A plus N-1 dikaliin B. Ya. Kalau Sn-nya, nah ini N per 2, oke, 2A plus N-1 kali B. Oke, kamu bisa lihat-lihat lagi nih materinya ya, kalau kamu belum paham tentang ini, deret aritmatika atau barisan aritmatika. Oke. Nah, kemudian kita sekarang disuruh nyari jumlah dari U1 plus U2 plus U3 sampai U20. Nah, ini berarti kan jumlah 20 suku pertama, berarti ini sebenarnya sama aja dengan S20 nih. Ya, yang ditanyain ini nih. Berarti kita perlu cari apa? Cari A sama B-nya. Dari mana? Ya dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini gitu. Oke? Nah, tadi kan kita tahu kalau UN-nya itu A plus N-1 kali B, ya kan? Berarti kalau misalkan U2, ya udah berarti A ditambah 2-1 kali B, berarti A tambah B gitu ya. Kalau U4, ya berarti kan A ditambah 3B, kayak gitu guys. Jadi ini dikurangin 1, N-1. Kalau U4 berarti 4 kurangin 1, 3, kayak gitu ya. Nah, sekarang langsung aja nih persamaan 1. Oke, U2 itu A plus B, U4 A plus 3B, nah U6 berarti A plus 5B. Nah ini hasilnya 15 nih. Oke, ini kita coba sederhanain ya. A tambah A tambah A 3A, B tambah 3B 4B, 4B tambah 5B, berarti 9B. Nah ini sama dengan 15. Oke, ini bisa disederhanain nggak? Bisa dong, bagi 3. Jadi ini berapa? A plus 3B sama dengan 5. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian yang persamaan 2. U3 berarti A plus 2B. U5 A plus 4B. U7 A plus 6, 6B. Sama dengan 27. A tambah A tambah A ini sama ya, 3A. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Nah, gini kan? Oke, ini kita sederhanain lagi, bagi 3 berarti A plus 4B sama dengan 9. Nah, sekarang kita langsung eliminasi aja kan, ya. Jadi, yang ini kan persamaan 2, A plus 4B sama dengan 9, persamaan 1, A plus 3B sama dengan 5. Nah, jadi ini dikurangin, ini 4, ini habis, ini B. Nah, kita dapat B-nya 4 kan. Ya, kalau mau cari A-nya, ya masukin aja ke persamaan 1 atau 2. Misalkan aku masukin ke persamaan 1 ya. A ditambah 3B, 3 kali 4, 12, sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? 5 dikurangin 12, minus 7. Nah, kita dapat nih ya. A sama B-nya. Yang ini aku hapus dulu ya. Oke, kita udah dapat A sama B-nya. Sekarang kita cari S20. Tadi kan Sn itu sama dengan ini ya. N per 2, 2A plus N-1 kali B. Gitu kan. Berarti kalau S20 gimana? S20 berarti kan sama dengan 20 per 2, 2A plus 20 min 1, 19 kali B gitu ya. Nah, ini berarti 10, ini 2 kali min 7, ditambah 19 kali 4. Nah, kita hitung nih. Ini min 14, yang ini berapa? 6, nyimpen 3, 7, 6. Ya. Nah, jadi ini 10 dikaliin 62 berarti berapa? 620. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya.
Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, jadi P-nya itu X1 plus X2, Q-nya 2/3. Yang benar yang mana nih? Apakah P-nya lebih besar Q, P-nya kurang dari Q, atau P-nya sama dengan Q, atau yang D atau E? Nah, sekarang berarti kita mesti dapat dulu nih ya nilai X1 dan X2-nya. Nah, dapatnya dari mana? Ya, dari persamaan ini. Oke, jadi di sini kita punya persamaan 2 dikurangin X log 27. Nah, ini kuadrat ya. Itu sama dengan 9. Nah, enaknya kita misalkan dulu gitu ya. Jadi 2 min X log 27 ini kita anggap sebagai A. Nah, berarti kan kita punya A kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, terus ini kita pindah ke ruas kiri jadi A kuadrat min 9 sama dengan 0. 9 ini kan sebenarnya bisa aku ganti jadi 3 kuadrat ya. Nah, bentuk seperti ini bisa kita faktorin guys. Jadi A plus 3, A min 3 gitu loh ya. Nah, dari sini kita ya dapat A plus 3 sama dengan 0 atau A min 3 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan A nih. Yang pertama itu A-nya sama dengan min 3 dari persamaan yang ini, atau A-nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang baru kita masukin. Yang pertama tadi kan A-nya sama dengan min 3. A-nya tadi kan ini ya. 2 min X log 27 kan? Ya, sama dengan min 3. Nah, gimana nih cara nyari X-nya? Ingat ya, bentuk logaritma A log B sama dengan C itu bisa diubah jadi gimana? Nah, ini bisa diubah jadi bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat C sama dengan B. Nah, kita ubah gitu aja. Jadi ini 2 min X pangkat 3 sama dengan 27. Ya. Nah, 27 ini itu sama dengan 3 pangkat 3 kan? Ya, 3 pangkat 3 gitu loh. Oke, kebayang ya? Sorry, yang ini tadi min ya, karena ini minus. Oke, jadi 2 min X pangkat min 3. Nah, sesuai dengan bentuk yang ini tadi kan. Ya, jadi ini dipangkatin ini kan. Nah, ini min tadi. Ya. Nah, sekarang supaya ini tinggal pangkat 1, gimana caranya? Ya, berarti kedua ruas aku pangkatin min sepertiga gitu guys. Oke, jadi ini juga aku pangkatin min sepertiga. Artinya kan pangkatnya dikaliin nih ya. Jadi min 3 kali min sepertiga berarti 1 kan ya, 2 min X pangkat 1. Nah, yang ini 3 dikaliin min sepertiga berarti pangkat min 1 gitu loh ya. Nah, jadi 2 min X sama dengan sepertiga, jadi X-nya dapat berapa? Ya 2 dikurangin sepertiga atau 5/3 ya guys. Nah, kita dapat nih ya. Sekarang kita masukin yang persamaan 2. Oke, ini aku hapus dulu ya. Oke, aku lanjutin di sini. Jadi yang kedua itu A sama dengan 3. A-nya tadi kan ini. Jadi 2 min X log 27 itu sama dengan 3 gitu kan. Nah, yaudah kita ubah ke bentuk pangkat pakai sifat yang ini tadi. Berarti 2 min X pangkat 3 sama dengan 27. 27 itu 3 pangkat 3. Coret. Nah, jadi 2 min X sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 1. Gitu. Misalkan ini X1, ini X2. Ya udah kan? Nanti kita bisa cari nih P-nya. P-nya tadi apa? P-nya tadi X1 tambah X2 kan? Nah, berarti 5/3 ditambah min 1 ya. Min 1 ini kalau aku jadiin per 3 berarti min 3/3. Atau ini sama dengan 2/3. Nah, Q-nya itu 2/3. Nah, hubungannya gimana berarti P sama Q? Ya udah kan, sama kan? Ini kan sama 2/3. P-nya, Q-nya juga 2/3. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Oke guys, langsung aja ya kita baca soalnya. FPB, faktor persekutuan terbesar. Setiap dua bilangan di antara bilangan asli P, Q, R, oke, adalah 1. Jadi P, Q, R ini bilangan asli ya. Kemudian FPB setiap dua bilangan dari ini
tiga bilangan ini P, Q, dan R itu adalah 1. Kemudian di sini kita tahu Q kali R 12, P plus R 2Q, dan Q-nya kurang dari 10. Nah, kita disuruh nyari apa? Pernyataan yang benar. Oke, yang pertama, jumlah ketiga bilangan adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Oke, gimana nih caranya? Nah, berarti kita mesti dapat dulu ya, P-nya berapa, Q-nya berapa, dan R-nya berapa. Nah, caranya gimana? Ya kita pakai semua informasi yang ada di sini gitu ya. Oke, kita lihat dulu mulai dari ini. Ini kan kita punya Q dikalikan R itu sama dengan 12. Nah, ini berarti kan ada beberapa kemungkinan kan? Ya bisa aja Q-nya 1, R-nya 12 gitu kan. Ini kan hasil kalinya kan 12 ya. Bisa juga ini 2, ini 6 ya. Ini 3, ini 4, ini 4, ini 3 gitu kan. Ini 6, ini 2, ini 12, ini 1 ya. Nah, cuman hati-hati di sini. Q-nya kan kurang dari 10. Nah, ini berarti nggak boleh nih karena ini Q-nya lebih dari 10. Berarti nyampe di sini doang. Yang ini aku hapus ya. Nah, kayak gini guys. Nah, kemudian kita kan tahu di sini kalau FPB-nya antara dua bilangan dari ini, P, Q, dan R, ya itu adalah 1. Berarti kita cari yang FPB-nya 1 nih, ya. Sekarang kita lihat. 1 sama 12 FPB-nya berapa? 1 kan? Benar, ini berarti mungkin, ya. 2 sama 6 FPB-nya berapa? 2, berarti ini nggak mungkin. 3 sama 4 FPB-nya berapa? 1 kan? Ini mungkin, ini juga mungkin ya. Nah, ini nggak mungkin. Oke, sekarang kita coba dulu. Misalkan Q-nya itu sama dengan 1, R-nya sama dengan 12. Ya, kita pakai yang kemungkinan pertama. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan berikutnya. P plus R sama dengan 2Q. P plus R sama dengan 2Q. P-nya nggak tahu, R-nya 12. Nah, ini 2 kali Q, Q-nya 1. Berarti P-nya berapa di sini? Min 10 kan? Boleh nggak? Nggak boleh, karena P, Q, dan R ini bilangan asli gitu loh. Ya, jadi ini ternyata nggak boleh juga. Ya. Nah, ini kita hapus saja kalau gitu. Nah, kita coba yang kemungkinan berikutnya. Yang ini nih guys ya. Yang 3 sama 4. Berarti Q-nya kita anggap 3. R-nya kita anggap 4. Ini kemungkinan 2 nih. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita masukin ke sini lagi kayak tadi. Jadi, P ditambah R sama dengan 2Q. Oke. P-nya nggak tahu. R-nya berapa? R-nya 4 sama dengan 2 kali Q. Q-nya 3. Nah, ini kan 6. Berarti nanti kita dapat P-nya 2. Nah, sekarang kita lihat antara ini. 2 sama 3 FPB-nya berapa? Kan 1 ya. Nah, 2 sama 4 ini FPB-nya 2. Berarti ini juga nggak boleh nih. Oke. Oke, jadi FPB-nya harus 1 ya. Nah, berarti kita coba yang ini guys. Yang kemungkinan terakhir ini. Oke. Yang ketiga ini ya. Jadi, kita punya Q-nya 4 ya. Kemudian R-nya 3. Oke, kita masukin. P plus R sama dengan 2Q. Nah, P-nya nggak tahu. R-nya 3 sama dengan 2 kali Q. Q-nya berapa? 4. Jadi P plus 3 sama dengan 8. Berarti P-nya berapa? 5. 4 sama 5 FPB-nya berapa? 1. Ya kan? 5 sama 3 FPB-nya 1. 3 sama 4 FPB-nya 1 juga. Nah, ini berarti benar nih. Ya, jadi Q-nya 4, R-nya 3, P-nya 5. Nah, sekarang kita masukin ke pernyataan ini. Jumlah ketiga bilangan adalah bilangan ganjil. Ya, kita cek aja. P plus Q plus R. Berarti 5 tambah 4 tambah 3. Nah, ini berapa? 9 tambah 3, 12 kan? Nah, berarti ini salah nih. Ya. Kemudian yang kedua. Jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Nah, bilangan terkecil berarti kan Q sama R ya. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, ini benar kan? Ya. Ganjil kan dia. Kemudian yang ketiga, hasil kali ketiga bilangan, ini mungkin gak ada terkecilnya ya. Hasil kali ketiga bilangan ganjil. Nah, kita coba 5 kali 3 kali 4 ya. Nah, ini 60, ini genap nih ya. Berarti ini
Salah. Oke, yang keempat, jumlah dua bilangan terbesar itu lebih besar daripada dua kali bilangan terkecil. Kita coba ya. Dua bilangan terbesarnya kan berarti kan ya Q sama P ini. Berarti 45 dibandingin sama apa nih? Dua kali bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya kan 3. Lebih besar kan? Ya. Nah, benar. Jadi ini juga betul. Nah, jadi jawabannya 2 dan 4. Berarti yang C. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika A log X ditambah A log 2X plus 1 sama dengan P, oke, jika 2X adalah nilai dari sin 90. Nah, maka nilai dari A pangkat 2021P adalah titik-titik. Oke, jadi kita punya dua informasi nih ya. Nah, yang pertama itu ini, persamaan ini. Yang kedua, 2X adalah nilai dari sin 90. Ini kayaknya lebih simpel ya guys. Jadi kita coba selesaikan ini dulu. Oke, yang pertama 2X itu adalah nilai dari sin 90. Sin 90 berapa? Ya, sin 90 itu 1 ya. Nah, jadi dari sini kita langsung bisa dapat X-nya nih. Jadi ini X-nya sama dengan setengah gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan berikutnya. A log X ya. X-nya langsung kita masukin setengah ditambah A log 2 kali X. Berarti 2 kali setengah berapa? 1 kan? 1 tambah 1, 2. Oke? Nah, gini. Nah, itu hasilnya sama dengan P. Oke, gimana nih cara nyederhanain ini? Nah, sekarang kamu lihat. Ini kan basisnya udah sama nih. Ya, ini A log, ini juga A log. Nah, kalau ini penjumlahan, berarti ini bisa kita ubah jadi bentuk perkalian gini guys. Jadi, sifatnya tuh gini. Aku tulis di sini ya. Misalkan kita punya A log B ditambah A log C gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi A log B kali C gitu. Oke, jadi tinggal dikaliin aja nih. Oke, lanjut ya. Jadi ini A log, ya sama kan, ini berarti setengah dikaliin 2 sama dengan P. Jadi ini A log 1 sama dengan P. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan nih. Ya, jadi kalau ada misalkan A log B sama dengan C, jadi ini bisa diubah jadi bentuk perpangkatan kayak gini. A pangkat C sama dengan B. Ya, jadi A pangkat P sama dengan 1. P-nya berarti berapa? Ya, berarti P-nya 0. Ya. Nah, udah kalau kita udah dapet P-nya sama dengan 0, atau nggak usah gitu deh. Gini teman-teman. Sorry. Ini kan A pangkat P kan sama dengan 1 nih. Ya. Nah, berarti ya udah kita masukin ke sini. Jadi ini kan yang ditanyain kan A pangkat 2021 P gitu kan. Ini kan sebenarnya sama aja dengan A pangkat P dipangkatin lagi 2021 gitu kan ya. Jadi A pangkat P-nya itu 1 pangkat 2021. Nah, hasilnya tetap 1. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Bisa ya? Oke guys, sekian dulu ya pembahasan soal-soal UTBK 2021 TPS pengetahuan kuantitatif part 2 ini. Nah, nanti kita akan lanjut lagi bahas soal yang mirip ya tentang TPS juga pengetahuan kuantitatif di part 3. Ya wis, segitu dulu. Thank you dan see you next time ya.